Hai, ketemu lagi dengan Hes Kitchen. Kali ini Hes Kitchen ingin membuat roti sosis tanpa ulen dan tanpa mixer. Yang pastinya cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan juga ini hasilnya walaupun tanpa ulen dan tanpa mixer sangat lembut dan berserat ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, cara membuatnya ini ada 120 ml air hangat. Ini airnya jangan terlalu hangat ya, tapi hangat-hangat sedikit aja atau hangat-hangat kuku. Kemudian ini ada 5 gram atau 1 sendok teh ragi instan, kita masukkan ke dalam air hangatnya. Lalu 2 sendok makan gula pasir juga kita masukkan. Kemudian ini kita aduk sampai gulanya larut ya, tercampur rata dengan airnya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah larut, ini kita diamkan selama 10 menit, ditutup. Nah, selama 10 menit. Ini setelah 10 menit kita diamkan, jadi ini raginya muncul busa atau buih seperti ini ya. Ini tandanya ragi masih aktif atau masih bagus. Tapi kalau tidak muncul buih atau busa, berarti tandanya ragi sudah tidak bagus, tidak bisa dipakai. Kemudian kita masukkan 2 butir kuning telur ke dalam larutan ragi tadi. Aduk rata seperti tadi, sampai telurnya tercampur rata. Kemudian ini karena kita tanpa ulen atau tanpa mixer, margarinnya kita lelehkan atau kita cairkan dulu ya, sebanyak 2 sendok makan margarin. Margarin yang sudah dilelehkan ini kita campur juga ke dalam larutan raginya. Ini memudahkan nanti saat mencampur ke adonan rotinya ya. Jadi semua ini bahan-bahan yang tadi kita campur. Setelah itu di wadah yang lain masukkan bahan-bahan kering 250 gram terigu protein tinggi. 1 saset susu bubuk Denko atau seberat 25 gram. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan juga setengah sendok teh garam. Aduk dengan sendok saja ya, cukup dengan sendok saja tanpa diulen, tanpa mixer. Kemudian bahan cairnya tadi kita tuang semua ke dalam adonan kering. Kita aduk saja terus, tidak perlu diulen dengan tangan ataupun mixer. Cukup diaduk-aduk seperti ini dan adonan agak sedikit lembek seperti ini ya. Ini tidak apa-apa, memang seperti ini. Lalu kemudian ini saya sedikit menggunakan tangan sudah saya oles dengan minyak, bukan untuk mengulen tapi hanya untuk merapikan adonan ke tengah ya. Jadi hanya cukup dirapikan seperti ini adonannya ke tengah supaya tidak lengket di wadah. Lalu kemudian kita tutup dengan serbet bersih atau plastik apa saja, kita proofing selama 45-60 menit atau sampai 2 kali mengembang. Nah, ini sudah saya diamkan selama 45 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat, lalu kita keluarkan gasnya yang ada di dalam adonan supaya nanti hasil rotinya bagus ya, berserat halus. Lalu saya mau pindahkan ke alas kerja, ditabur dengan terigu dulu supaya tidak lengket dalam wadah. Tidak lengket di alas kerjanya ya maksudnya. Nah, kita pindahkan ke alas kerja seperti ini. Kalau adonan agak sedikit lengket di tangan bisa dioles dengan minyak ya. Nah, ini walaupun tanpa ulen, tanpa mixer, hasilnya cukup elastis ya. Glutennya sudah terbentuk dan dia sudah kalis elastis. Kemudian kita rapikan adonannya supaya permukaannya halus. Caranya seperti ini. Nah, kalau sudah, ini saya mau timbang beratnya sekitar 480 gram. Ini bisa kalau mau timbang sama rata bisa dibagi per 60 gram ya, satu potongnya. Tapi saya cukup dikira-kira saya potong sebanyak 8 potong. Lalu masing-masing potongan kita rapikan seperti tadi supaya permukaannya halus. Caranya seperti ini. Nah, kalau sudah kita ambil satu bagian, satu potong ini, kita pipihkan dengan rolling pin.
seperti ini. Lalu kita taruh sosis di tengah ya, kemudian pinggir-pinggirnya kita lipat, dibungkus seperti ini. Kemudian dicubit-cubit untuk bagian lipatannya untuk memastikan supaya saat dipanggang rotinya tidak terbuka ya. Jadi benar-benar tertutup rapat. Lalu digulung-gulung sebentar sedikit saja, perlahan. Nah setelah itu bagian lipatannya tadi harus di bawah ya, jangan di atas. Jadi yang bagian lipatan di bagian dasar. Kemudian kita miringkan, lalu kita potong, bisa dengan gunting atau pisau ya. Dan jangan sampai kulitnya ini kulit rotinya ini jangan sampai putus, tapi sosisnya sampai putus ya. Sosis yang di dalamnya sampai putus, tapi untuk adonan rotinya jangan sampai terputus. Ini dipotong sebanyak 9 sampai 10 potong. Jadi untuk bagian dasarnya ini jangan sampai terputus ya. Seperti ini. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita balik, posisikan ke atas untuk potongan-potongannya. Kemudian kita silang-silangkan seperti ini. Untuk setiap potongannya kita silangkan ke kiri dan ke kanan seperti ini. Ya, mudah ya. Ke kiri, ke kanan, selang-seling seperti ini. Nah, jadi ini membentuk caterpillar bread. Cantik ya. Lalu saya taruh di loyang yang sudah saya alasi kertas baking. Jangan lupa ditaruhnya diberi jarak ya, karena nanti roti akan mengembang besar-besar, jadi tidak saling menempel. Lakukan sampai selesai untuk bentuk yang pertama ini, caterpillar bread seperti ini. Lakukan caranya sama seperti tadi. Setelah tertutup rapat, lalu kita potong sebanyak 9 sampai 10 potong. Setelah itu disilang-silang. Jadi jangan terputus supaya bisa disilang-silang seperti ini ke kiri ke kanan. Lalu pindahkan ke loyang. Oke, ini bentuk pertama sudah jadi. Untuk yang bentuk caterpillar bread ya. Lalu kita proofing selama 30 menit. Ditutup dengan serbet bersih atau plastik ya, jangan lupa supaya tidak kering bagian atasnya. Ini untuk bentuk yang kedua ya, ini lebih mudah, caranya seperti ini, dipipihkan memanjang. Jadi ini bentuknya disesuaikan dengan paper cup. Untuk bentuk yang kedua saya menggunakan paper cup ya, paper cup yang memanjang bentuknya. Jadi bentuknya memanjang seperti ini, ukurannya disamakan dengan ukuran paper cup-nya. Oke. Lalu letakkan di dalam paper cup, diratakan. Kemudian kita masukkan sosisnya di tengah, agak ditekan sedikit. Ini boleh ya kalau mau sosisnya dibagi dua supaya lebih hemat. Ini saya satu sosis ya. Nah, oke, ini kemudian siap di proofing selama 30 menit ya, seperti yang pertama tadi. Nah, ini yang pertama tadi sudah kita proofing, sudah 30 menit dan sudah mengembang. Nah, kemudian ini siap di oven ya. Sebelumnya kita oles dulu dengan susu cair. Lalu saya beri topping keju mozzarella ya. Boleh juga kalau mau diganti dengan cheddar, sesuai selera. Kemudian saya beri saus pedas dan saus tomat. Jadi kalau mau saus pedas saja boleh, atau saus tomat aja juga boleh, sesuaikan dengan selera. Setelah itu, ini saus tomatnya. Kemudian saya beri topping dengan mayones di atasnya ya.
Lalu saya tabur oregano bubuk. Boleh juga kalau oreganonya diganti dengan parsley kering atau daun seledri ya, potongan daun seledri atau potongan daun bawang. Oke, kemudian siap di oven. Ovennya sebelumnya kita panaskan terlebih dahulu. Lalu ini di oven di suhu 170 derajat, api atas bawah selama 15-20 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk yang bentuk kedua, setelah selesai di proofing 30 menit, lakukan untuk pemberian topping seperti tadi. Untuk topping sesuai selera ya, bebas aja. Nah, kalau sudah, ini tadi yang pertama kita oven sudah matang, sudah di oven. Ini saya oven selama 20 menit ya. Nah, mengembang ya, sangat besar-besar, mengembang cantik, dan ini pastinya enak. Nah, kita masukkan untuk yang kedua, bentuk yang kedua ini ya, di oven sama seperti tadi. Lalu ini tadi panas-panas keluar dari oven, langsung kita oles dengan butter atau margarin ya, supaya mengkilap tampak rotinya dan juga tidak mengeras permukaannya. Nah, ini yang kedua juga sudah matang selama 20 menit. Mengembang juga ya, cantik. Nah, ini dia hasilnya. Dua bentuk roti sosis yang sudah di oven. Ini mengembang dan sangat lembut pastinya ya. Jadi, walaupun tanpa mixer atau tanpa ulen, ini saya mau tunjukkan tekstur dalamnya sangat lembut, berserat juga seperti di ulen ya, seperti di mixer, tapi ini hanya menggunakan sendok, tapi hasilnya sangat maksimal, lembut dan berserat. Ini lembutnya bisa tahan 3-5 hari. Yang penting ditaruh dalam wadah tertutup rapat ya, dengan plastik atau wadah yang kedap udara. Nah, ini dia tampak tekstur dalamnya, berserat dan sangat lembut. Jadi ini juga sangat enak pastinya, sosis dengan topping saus dan mayones. Nah, ini untuk bentuk yang kedua juga sama, lembut, berserat, dan sangat enak. Nah, bawahnya ini tidak gosong ya, jadi pas. Nah, ini walaupun tanpa pengembang dan tanpa pelembut seperti bread improver ataupun SP, tapi hasilnya luar biasa ya, lembutnya, hanya menggunakan margarin, tidak menggunakan butter, tapi tetap maksimal hasilnya. Oke, membuatnya juga sangat mudah. Silahkan dicoba resepnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy.